Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Alhamdulillah kita ketemu kembali. Apa kabar semuanya? Sehat, tetap semangat, dan mudah-mudahan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-temanku yang hebat, kali ini saya akan tunaikan tugas modul 3.3 tentang koneksitas antar materi. Yang dimaksud tentu adalah koneksitas antara materi 3.3 dengan materi-materi yang lainnya. Modul 3.3 banyak membahas tentang program yang berdampak pada murid dan membahas tentang program sekolah yang mampu melahirkan kepemimpinan murid dalam pembelajaran. Kita awali dengan berbicara tentang program sekolah yang berdampak pada murid. Program sekolah yang berdampak pada murid itu maksudnya adalah program yang berdampak positif pada diri murid, karena program ini dibuat berdasarkan analisa kebutuhan murid. Yang diharap dari sebuah pembelajaran adalah mampu berdampak pada diri murid, tentu pada hal-hal yang positif. Bisa jadi memang ada pembelajaran itu yang tidak berdampak pada murid. Muridnya begitu-begitu saja. Ada kalanya kita dapati ada murid yang tidak happy di sekolah. Ya, dia tidak senang di sekolah. Sering kita jumpai banyak murid-murid yang membolos dari sekolah, kabur dari sekolah. Itu bisa jadi disebabkan karena murid merasa dididik dengan cara yang dia tidak sukai, tidak seperti yang dia harapkan. Atau bisa jadi karena murid merasa diperlakukan sama antara satu dengan yang lain. Dia dinilai dengan alat nilai yang sama padahal punya kemampuan yang berbeda. Setiap murid itu punya keunikan masing-masing. Dia punya potensi, punya bakat yang berbeda antara satu murid dengan murid yang lain. Teman-teman guru yang hebat, di dalam program pendidikan guru penggerak ini diajarkan kepada kita bagaimana kita membuat program sekolah itu sesuai dengan keinginan murid, sesuai dengan kebutuhan murid. Apakah itu program intrakurikuler, kokurikuler, atau ekstrakurikuler? Semuanya kita harus mendasarkan semua program itu sesuai dengan kebutuhan murid, sehingga murid dengan kesadaran mau mengikuti pembelajaran dengan sepenuh hati, bahkan merasa happy mengikuti pembelajaran itu. Bila yang demikian itu sudah terjadi atau terlaksana, pada hakikatnya kita telah berupaya melaksanakan tugas kita sebagai guru penggerak, yakni melahirkan kepemimpinan murid. Apa itu kepemimpinan murid? Banyak orang menyebut kepemimpinan murid itu dengan istilah student agency. Ya, mereka sebenarnya memiliki suara, pilihan, dan kepemilikan dalam proses pembelajaran mereka. Mestinya dalam melaksanakan tugas pembelajaran, kita memperhatikan ketiga-tiganya itu. Suaranya atau pendapatnya didengar, pilihan-pilihannya diperhatikan, dan akhirnya mereka merasa memiliki pembelajarannya sendiri. Kalau sudah demikian, maka mereka akan bertanggung jawab atas keberhasilan belajarnya. Sebagaimana dimaklum bahwa kita sebagai calon guru penggerak memiliki 5 nilai dasar, yakni mandiri, reflektif, inovatif, kolaboratif, dan berpihak pada murid. Diharapkan setelah memiliki atau menguasai 5 nilai guru penggerak ini, maka peran yang diharapkan dari guru penggerak itu adalah dia akan mampu berperan menjadi pemimpin pembelajaran, menggerakkan komunitas praktisi, menjadi coach bagi guru lain, mendorong kolaborasi antar guru, dan mewujudkan kepemimpinan murid. Teman-teman guru yang hebat, dari sekian banyak peran guru penggerak, satu di antaranya adalah peran guru penggerak dalam mewujudkan kepemimpinan murid.
Tugas kita sebagai guru sebenarnya adalah hanya menyediakan waktu, menyediakan tempat bagi murid. Ya, tugas kita sebagai guru sebenarnya hanya menyediakan lingkungan yang menumbuhkan kepemimpinan murid, yaitu terbentuknya budaya di mana murid memiliki suara, pilihan, dan kepemilikan dalam apa yang mereka pikirkan. Dalam rangka usaha kita, upaya kita untuk mewujudkan pembelajaran yang berdampak dan mampu mewujudkan kepemimpinan murid, kita dapat memanfaatkan sumber daya yang ada, mengelolanya dengan semaksimal mungkin sehingga memberi manfaat, sehingga hasil pembelajarannya akan maksimal. Ingat, dalam menyusun program di sekolah, penting sekali dilakukan pemetaan potensi dengan melihat apa yang ada dan apa yang bisa kita lakukan, yaitu melakukan pemetaan dengan menggunakan pendekatan yang berbasis pada aset yang ada. Teman-teman guru yang hebat, akhirnya setelah semua tugas pembelajaran kita lakukan dengan sebaik-baiknya, maka harapan kita adalah tidak sebatas bagaimana agar jalannya pembelajaran berdasarkan kepemimpinan murid, tapi lebih dari itu adalah bagaimana pembelajaran itu berdampak positif pada diri murid. Itu tercermin dari profil pelajar Pancasila yang menyatu pada diri murid-murid kita. Teman-teman guru yang hebat, sampai di sini pembicaraan kita tentang program sekolah yang berdampak pada murid dan juga program yang mampu mewujudkan kepemimpinan murid. Mohon maaf atas segala kekurangannya, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru